Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang penting banget buat sebuah negara, tapi seringnya kelihatan ribet, sistem hukum di Indonesia. Tapi tenang, kita nggak akan lihat ini kayak baca buku hukum yang tebel dan ngebosenin. Anggap aja kita lagi dengerin cerita sejarah yang seru. Oke, kita mulai dari pertanyaan gede dulu ya. Coba deh bayangin, negara kita baru aja merdeka. Terus, gimana caranya bikin aturan hukum buat jutaan orang? Apa kita tulis semuanya dari awal, dari nol, atau kita pakai aja yang udah ada? Jawabannya ternyata seperti yang terjadi di Indonesia itu dibangunnya selapis demi selapis. Coba dibayangin sistem hukum kita itu kayak lapisan tanah atau bebatuan gitu ya. Tiap zaman, dari era kerajaan kuno sampai sekarang zaman digital, itu nambahin lapisannya sendiri. Nah, tugas kita hari ini adalah ngegali lapisan-lapisan itu satu persatu. Yuk kita mulai dari yang paling bawah, lapisan paling tua, fondasinya, yaitu hukum adat. Ini hukum yang udah ada jauh sebelum nama Indonesia itu sendiri ada. Nah, yang bikin hukum adat ini unik itu karakteristiknya. Pertama, hukum ini tuh lisan, nggak tertulis. Artinya dia hidup di tengah masyarakat, bukan di dalam buku undang-undang yang kaku. Fokusnya juga komunal, jadi kepentingan komunitas di atas individu, dan yang paling penting, beragam banget. Bayangin, ada setidaknya 19 lingkaran hukum adat yang beda-beda di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Filosofinya juga beda banget sama hukum yang kita kenal sekarang. Kalau ada yang salah, tujuannya itu bukan buat ngehukum orangnya, bukan buat masukin ke penjara, tapi buat balikin lagi harmoni dan keseimbangan di masyarakat. Istilah kerennya keadilan restoratif, bukan pembalasan. Nah, ini dia nih fondasi dasar kita. Oke, di atas fondasi adat yang harmonis tadi, tiba-tiba datang era baru yang numpukin lapisan yang sama sekali beda. Iya, zaman kolonial Belanda. Mereka bawa cara pandang hukum yang baru dan sayangnya malah bikin perpecahan. Jadi, Belanda itu menerapkan sistem yang namanya pluralisme hukum. Gampangnya gini deh, hukum itu dibedain berdasarkan ras, kasta hukum. Kalau kamu orang Eropa, kamu pakai hukum barat. Pengadilannya juga sendiri, yang paling elit. Nah, kalau kamu pribumi, kamu cuma boleh pakai hukum adat di pengadilan yang beda kelasnya. Jadi intinya apa? Hukum di zaman itu bukan buat nyatuin, tapi justru jadi alat buat misah-misahin orang. Anehnya, atau ironisnya ya, justru masa pendudukan Jepang yang terkenal kejam itu yang mulai ngerombak sistem ini. Mereka hapus tuh pengadilan ganda bikinan Belanda. Untuk pertama kalinya, semua golongan diadili di bawah satu atap peradilan. Walaupun nggak disengaja, ini justru jadi cikal bakal sistem peradilan nasional kita nantinya. Oke, kita lanjut ke lapisan berikutnya, kemerdekaan. Akhirnya Indonesia bebas. Tapi kita mewarisi tumpukan hukum yang rumit dan diskriminatif tadi. Terus mesti diapain nih? Para pendiri bangsa kita ngambil langkah yang, ya, pragmatis banget. Lewat pasal di UUD 1945 yang dikenal sebagai prinsip kontinuitas, mereka bilang, oke, untuk sementara kita pakai aja dulu hukum-hukum peninggalan Belanda sampai kita sempat bikin yang baru. Kenapa gitu? Ya karena bikin hukum dari nol itu butuh waktu lama banget kan. Negara nggak boleh kosong hukum, bahaya. Masuk ke era Soekarno, hukum itu dilihat sebagai alat revolusi. Tujuannya sangat ideologis, bongkar semua sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme. Contoh paling kerennya itu Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Ini upaya buat ganti hukum tanah kolonial dengan hukum yang berakar dari hukum adat kita sendiri. Terus, paradigmanya bergeser 180 derajat di zaman Orde Barunya Soeharto. Hukum bukan lagi alat revolusi, tapi jadi alat pembangunan. Fokus utamanya, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Nah, akibatnya apa? Hukum seringkali jadi tunduk sama kemauan penguasa. Independensi pengadilan sama hak asasi manusia, ya seringkali dikesampingkan. Setelah 32 tahun, lapisan Orde Baru ini akhirnya runtuh di tahun 98. Dan dari reruntuhan itu, lahir lapisan baru yang perubahannya paling cepat dan paling dramatis, reformasi. Ini adalah upaya koreksi besar-besaran buat bangun ulang fondasi hukum negara kita. Perubahannya cepat banget. Pertama, boom, lahirlah Mahkamah Konstitusi atau MK. Ini lembaga superpower baru yang bisa nge-review bahkan batalin undang-undang kalau nggak sesuai sama konstitusi. Lalu lahir juga Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sebuah lembaga independen yang tugasnya cuma satu, jadi ujung tombak perang melawan korupsi yang udah gila-gilaan. Nggak cuma itu, buat ngejaga sistem peradilannya sendiri, dibentuklah Komisi Yudisial atau KY. Tugasnya
ngawasin para hakim biar nggak macem-macem, dan jaga kehormatan profesi mereka. Dan yang fundamental banget, TNI dan Polri akhirnya dipisahkan secara resmi. Ini penting banget buat narik militer dari dunia politik dan negasin kalau tugas pertahanan negara itu beda sama penegakan hukum sipil. Jadi kalau kita simpulkan, inti dari lapisan reformasi ini apa sih? Sebenarnya ada beberapa poin utama. Tegakkan supremasi hukum, bikin peradilan yang benar-benar independen, perkuat perlindungan HAM, dan yang menarik, balik lagi mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, kayak kembali ke akar ya. Nah, sekarang kita sampai di lapisan paling atas, lapisan yang lagi kita jalani sekarang ini. Lapisan ini dibentuk sama dua kekuatan raksasa, upaya nyederhanain hukum secara besar-besaran, dan gempuran teknologi digital. Di satu sisi kita punya Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Tujuannya sih mulia ya, mau motong semua aturan yang ribet dan tumpang tindih biar investasi gampang masuk. Tapi di sisi lain, proses pembuatannya ini dikritik habis-habisan karena dianggap terlalu cepat, kurang melibatkan publik, dan katanya bisa ngerugiin hak buruh dan lingkungan. Terus, di sisi satunya lagi, ada revolusi digital. Ini maksa kita bikin lapisan hukum yang benar-benar baru. Ada UU ITE buat ngatur dunia maya, ada UU perlindungan data pribadi yang baru, sampai sistem pengadilan pun sekarang udah online. Tapi ini juga bawa tantangan baru yang pusingin kepala. Gimana ngatur AI, gimana ngelindungin data kita yang sering bocor. Dan ini semua ngebawa kita balik ke analogi lapisan-lapisan tadi. Dari fondasi hukum adat yang umurnya ratusan tahun, sampai tantangan AI di depan mata, kita udah lihat gimana hukum di Indonesia itu terus-terusan ditumpuk, lapis demi lapis. Pertanyaannya sekarang, dengan dunia yang makin cepat berubah, lapisan baru apa lagi ya yang bakal kita tambahin? Dan menurut kamu, lapisan apa yang paling penting buat kita bangun sekarang?